minasan! Setelah pertemuan Yuji yang sedang bersama Choso dengan Naoya dan Yuta, pertarungan pun tidak terelakkan. Naoya bertarung melawan Choso, sementara Yuji harus menyelamatkan dirinya sendiri dari seorang eksekutor mati yaitu Okotsu Yuta sebagai shaman special grade sekaligus murid Gojo Satoru juga. Apakah Yuji akan terbunuh minasan? Sebelum saya lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Ketika Yuta terus mengayunkan pedangnya, Yuji pun berusaha menghindar. Yuji berpikir tentang dirinya yang harus melakukan sesuatu soal pedang milik Yuta ini. Biasanya, selama Yuji menguatkan tubuhnya dengan energi kutukan, senjata biasa tidak akan terlalu berbahaya baginya. Tapi, kalau ia melakukan cara itu saja ketika melawan Yuta, Yuji pasti akan terpotong-potong seperti sushi. Yuji lantas berlari ke arah mobil jeep. Pertama ia melompat ke atas mobil pribadi, lalu masuk lewat jendela mobil jeep itu. Yuji juga melihat pisau camping dan langsung mengambilnya sembari keluar dari mobil jeep. Yuta pun melompat 2 kali di atas mobil pribadi dan mobil jeep untuk langsung mendekati Yuji. Tetapi, serangan Yuta dapat ditangkis oleh pisau camping yang Yuji ambil tadi. Yuta pun terkejut dan menganalisis bahwa pisau camping seperti itu bukanlah alat kutukan yang perlu ditakutkan. Kali ini, Yuji yang justru menyerang Yuta dengan pisaunya, namun mampu diblokir oleh Yuta. Yuji mengingatkan dirinya agar jangan takut dan tetap dekati Yuta. Yuji juga mengisi pisau campingnya dengan energi kutukan. Yuji lantas mengingat pesan dari Gojo Satoru Sensei yang menjelaskan padanya tentang manfaat mempelajari cara memakai senjata. Itu tergantung dari gaya seorang shaman. Tapi, ketika terlalu bergantung pada alat kutukan dan melupakan praktik manipulasi kutukan sendiri, itu juga tidak bagus. Meskipun Gojo Sensei menganggap pelajaran itu masih terlalu awal bagi Yuji, serta menjadikannya taktik darurat, namun Yuji kini menggunakannya dalam pertarungan melawan Yuta. Di saat pedang Yuta dan pisau camping Yuji saling beradu, Yuji mengakui bahwa ia masih belum mempelajarinya. Yuta pun membaca isi pikiran Yuji yang hanya terfokus pada pedang. Yuta lantas mengalahkan Yuji dalam beradu senjata dan langsung menendangnya. Yuji yang kesakitan lalu berpikir jika ini hanya tendangan saja, tapi kuat sekali. Ketika Yuta kembali menyerang dengan mengayunkan pedangnya tinggi, Yuji pun bersiap dengan pisau campingnya. Namun Yuji tidak bisa melihat gerakan Yuta selanjutnya yang mampu mematahkan pisau campingnya serta menebas perutnya. Yuji baru sadar jika pedang Yuta telah berada di tanah dekat dengan kakinya. Yuji tidak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk langsung menendang pedang Yuta hingga membuatnya patah. Yuta pun refleks mundur ke belakang dan melihat pedangnya. Yuta mengakui jika Yuji memang tidak mudah untuk diladeni karena ia adalah murid Gojo Sensei juga. Yuji kini memikirkan tubuhnya yang tadinya terkena tebasan. Meskipun lukanya cukup dalam, tetapi organ dalam Yuji tidak sampai keluar. Lagi pula, sekarang mereka sudah tidak bersenjata. Tapi, siapa sangka dari arah belakang ada sosok yang memegangi wajah Yuji. Rupanya dia adalah kutukan Rika. Yuji pun sama sekali tidak bisa bergerak. Rika menanyakan pada Yuta, apa yang Yuta lakukan? Yuta menjawab Rika bahwa ia sedang bermain. Yuji menganalisis Rika yang mungkin Shikigami, tapi dari mana datangnya? Saking kuatnya cengkramannya, Yuji tidak mampu bergerak. Yuta pun meminta Rika untuk menahan Yuji dan saat itulah Yuta menancapkan pedangnya yang patah itu tepat di dada Yuji. Tentu saja, Yuji langsung memuntahkan darah. Yuta meminta maaf dan memanggil Yuji dengan sopan, yaitu Itadori-kun. Dari dalam tubuh Yuji, Sukuna yang menyadari kematian Yuji di tangan Yuta lalu terkejut. Namun setelahnya, Sukuna menunjukkan senyuman menyeringainya. Sementara itu, pertarungan antara Choso dan Naoya masih berlangsung. Gerakan cepat Naoya sulit diikuti oleh Choso. Ketika Choso mengira Naoya berada di kanan, Choso justru muncul di sebelah kirinya dan menyentuh dadanya. Saat itulah, Choso berada di dalam frame 24 FPS milik Naoya.
Kemudian, Naoya menghajar Choso dengan tinju kanannya hingga menghancurkan pilar bangunan. Choso yang kesakitan menyadari bahwa Naoya sangatlah cepat. Choso sama sekali tidak bisa memahami cara kerja teknik Naoya. Ini sangat sepihak hingga Naoya tidak perlu mengungkapkan tekniknya pada Choso. Ini sudah bukan bagaimana memakai konvergensi. Choso bahkan tidak bisa memakai manipulasi darah pada darah di luar tubuhnya sendiri. Naoya lalu mengomentari Choso yang tangguh, tapi sebenarnya siapa Choso itu? Choso menjawab bahwa ia adalah kakak tertua. Kakak tertua dari 10 bersaudara. Choso pun mengaktifkan Flowing Red Scale Stack, di mana kita diperlihatkan ada garis yang muncul serta urat-urat yang mengencang di sekitar mata Choso. Hal itu berguna untuk menyesuaikan kecepatan Naoya. Naoya pun protes karena ucapan Choso tidak menjawab pertanyaannya. Naoya bertanya soal teknik Choso dan bagaimana bisa Choso menjadi setangguh itu. Namun, Choso tidak mempedulikan ucapan Naoya. Ia hanya fokus pada tekniknya dan berusaha mengikuti gerakan cepat Naoya. Tapi, Naoya cepat menyadari adaptasi dari Choso yang sedang menyerangnya ini. Karena Flowing Red Scale memusatkan kekuatan pada otot ekstraokuler untuk meningkatkan penglihatan dinamis visualnya. Siapa sangka, Naoya justru kembali menghajar Choso hingga terlempar ke dinding bangunan. Bagi Naoya, ia hanya perlu bergerak sebelum Choso sempat membalas serangannya. Choso lantas terkejut karena pinggangnya sudah dialiri oleh darahnya sendiri. Rupanya, karena Naoya memakai senjata khusus untuk melukai Choso. Menurut Naoya, karena Choso adalah pengguna manipulasi darah, seharusnya akan mudah untuk menghentikan pendarahan itu. Tapi, ia ingin melihat bagaimana Choso fokus menghentikan pendarahan sembari melawannya. Choso pun kesal karena Naoya sudah menyiapkannya. Namun Naoya dengan santainya meminta untuk merahasiakan ini. Karena seorang syaman akan merasa sangat payah jika membawa senjata khusus. Tapi Naoya sadar kalau ia tidak akan bisa memenangkan pertarungan ini tanpa senjata khusus. Dan mengejutkannya, ada beberapa orang yang memiliki pemikiran yang sama dengannya. Para keluarga Zenin yang lebih tua dari Naoya dan dipanggilnya sebagai kakak sering berjalan-jalan sambil memamerkan senjata khusus tanpa malu. Beraninya mereka mengoceh tentang Toji. Choso pun menanyakan apakah Naoya membenci mereka sebagai saudara. Naoya membenarkannya. Apa artinya seorang kakak kalau dia lebih lemah dari adiknya? Dia harusnya memenggal kepalanya sendiri dan mati saja. Tetapi Choso menganggap jika Naoya menjadi dirinya yang sekarang berkat saudara-saudaranya itu. Naoya pun tampak kesal karena Choso barusan mengatakan hal yang menjijikkan. Choso pun memaki Naoya yang mengecewakan, mau kemampuannya itu baik atau buruk, seorang kakak harus bisa menjadi contoh bagi adik-adiknya. Jika kakak membuat kesalahan, adiknya tinggal menghindarinya. Jika kakak memilih jalan yang benar, adiknya bisa tinggal mengikutinya. Apa yang akan Naoya lakukan jika menjadi kuat justru karena kakaknya yang lemah? Jika Naoya bertanya kenapa Choso tangguh, maka ia harus mengetahui bahwa Choso tidak punya seorang contoh. Choso membuat banyak kesalahan, tapi walaupun begitu, Choso harus tetap berjalan di depan adik-adiknya. Itulah sebabnya Choso menjadi kuat. Kita pun diperlihatkan bagaimana Choso menggunakan gelombang darah sehingga membuat Choso menjauh. Tetapi Naoya bertanya-tanya, bagaimana bisa Choso masih hidup dengan mengeluarkan darah sebanyak ini? Diceritakanlah, Death Painting dibuat dari campuran persentase arwah kutukan dan manusia. Mereka punya ketangguhan fisik spesial yang bisa mengubah energi kutukan menjadi darah. Mereka tidak akan mati karena kehabisan darah, kecuali kehabisan energi kutukan. Choso yang membuat Naoya mundur untuk menjaga jarak sehingga Naoya tidak bisa lagi melihatnya karena darah yang sebanyak ini. Choso juga menggunakan Slicing Exorcism untuk menyerang Naoya. Naoya pun menganalisis serangan Choso yang lamban ini menandakan Choso yang sekarat karena kehabisan darah. Tapi betapa terkejutnya Naoya karena Choso yang kini muncul dari arah samping dan mampu membalikan keadaan.
Naoya pun diserang dengan Piercing Blood tetapi berhasil menghindar. Naoya terus bergerak karena merasa tidak boleh terkena darah Choso sedikit pun. Choso lalu menyerang dengan jarak dekat dengan menendang Naoya. Meskipun dapat ditepis oleh Naoya, namun saat itu juga celana atau hakama Naoya sudah dilumuri oleh darah milik Choso. Naoya pun merasa kakinya berat. Ini pasti karena darah yang terserap ke dalam kain lalu mengeras. Choso lantas berbicara bahwa Naoya pasti tahu apa jawabannya. Skakmat. Saat itu juga Choso memakai hand sign Piercing Blood-nya ke arah Naoya. Tapi Naoya masih menjawab bahwa ia tidak yakin. Teknik kutukannya adalah melihat gerakan dengan 24 fps ke depan. Dengan halangan seperti ini, Naoya yakin masih bisa bergerak tanpa masalah. Keduanya tampak sama-sama yakin bisa memenangkan pertarungan ini. Ketika Naoya bergerak untuk mendekati Choso, ia berpikir, kenapa Choso tidak maju menyerangnya? Dan inilah dia teknik kutukan baru yang telah dibuat dan disempurnakan oleh Choso selama 150 tahun, Supernova. Choso pun menyerang Naoya hingga Naoya memuntahkan darah. Choso yang keluar sebagai pemenang kembali mempertanyakan mengapa Naoya tidak bisa menyayangi saudaranya. Tapi siapa sangka Yuta telah muncul dengan membawa tubuh Yuji dengan cara diseret begitu saja. Membuat Choso sangat terkejut. Sayangnya, sebelum Choso akan bereaksi, ia lantas dihajar oleh Yuta tepat di bagian kepalanya. Sehingga Choso juga terjatuh kesakitan minasan. Rupanya, Yuta menghajar Choso dengan energi terkutuk yang keluar di tangannya. Ia pun menyapa Naoya yang terlihat menyedihkan. Naoya tampak kesal dengan tatapan Yuta yang meremehkannya. Namun Naoya hanya bisa muntah karena kesakitan. Ia menyadari jika itu adalah efek racun dari manipulasi darah, tetapi ini bukan efek dari teknik. Dengan darah sebanyak itu, Choso bukanlah manusia. Dia pasti semacam wadah. Tubuh Naoya menolak darah non-manusia yang memasukinya. Yuta pun menanyakan, haruskah ia menyembuhkan Naoya? Membuat Naoya terkejut mendengarnya. Yuta menjelaskan, teknik kutukan pembaliknya juga bisa menyembuhkan orang lain. Sebagai gantinya, Yuta meminta Naoya melaporkan pada para petinggi kalau Itadori Yuji sudah mati. Kita pun diperlihatkan sebuah kilas balik ketika Wasuke Itadori memanggil nama Jin yang sedang menggendong Yuji yang masih bayi. Jin justru waspada pada ayahnya jika ayahnya mau berbicara soal dia alias istrinya Kaori dengan jahitan di jidatnya. Maka Jin lebih memilih untuk pergi. Wasuke tetap mengingatkan anaknya itu bagaimana Jin mau hidup itu adalah haknya. Tapi tinggalkan wanita itu karena Jin akan mati. Namun Jin mengangkat bayinya dan menegur ayahnya untuk tidak mengatakan hal aneh seperti itu di depan Yuji. Itu bisa tanpa diduga membekas pada ingatannya meskipun masih bayi. Wasuke pun berteriak dengan keras tentang Jin yang sangat menginginkan seorang anak. Dan Jin tidak bisa mendapatkannya dengan Kaori. Tapi Kaori sudah tewas. Karena sebelum menyelesaikan ucapannya, Wasuke dibuat terdiam setelah mendengar Kaori yang memanggilnya sebagai ayah mertua dan menanyakan apa yang mereka bicarakan. Tiba-tiba, Yuji pun terbangun dari mimpinya itu. Ia langsung terduduk dengan waspada karena di sampingnya ada Yuta yang menyalakan api unggun dan sedang menatapnya dengan tajam. Tapi siapa sangka Yuta justru tertawa sampai mengeluarkan air mata. Yuji tentu saja bingung melihatnya. Yuta pun menjelaskan kalau tidak salah pada saat itu adalah bulan September saat Gojo Sensei mendatangi Yuta. Gojo Sensei mengatakan pada Yuta untuk melindungi Yuji. Itulah kenapa tadi Yuta harus berpura-pura. Sontak, Yuji terkejut mendengar jika Yuta hanya bermain peran. Kilas balik pun diperlihatkan ketika Gojo Sensei menjelaskan tentang perasaannya yang buruk sekali pada Yuta. Gojo Sensei berpesan, jika sesuatu terjadi padanya, ia ingin Yuta mengurus anak kelas 1 dan 2. Yah, kalau Hakari, dia mungkin akan baik-baik saja.
Yuta yang tidak mengerti tentang situasi yang terjadi itu lalu menanyakan, apakah soal wanita? Gojo Sensei pun memuji Yuta yang sudah pandai melawak. Yuta mengatakan bahwa ia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada Gojo Sensei. Gojo Sensei kembali melanjutkan penjelasannya agar Yuta menjaga anak kelas 1 Itadori Yuji. Seperti Yuta, Yuji memiliki penangguhan eksekusi. Akan sangat membantu jika Yuta bisa mengawasi Yuji. Kemudian Gojo Sensei pun menanyakan posisi Miguel. Yuta menjawab, sepertinya Miguel tidak ingin bertemu dengan Gojo Sensei. Berlanjut ke masa sekarang, Yuta menjelaskan pada Yuji daripada orang lain yang menjadi eksekutor dan mendapatkan informasi soal Yuji yang disembunyikan. Yuta rasa ini adalah cara yang terbaik. Namun mereka tidak bodoh. Jadi, sebagai ganti Yuta yang menjadi eksekutor, para tetua memberikan Yuta sumpah pengikat untuk membunuh Yuji. Dengan kata lain, Yuta sudah membunuh Yuji 1 kali. Tentu saja Yuta lalu meminta maaf soal itu. Yuji pun bertanya-tanya, kenapa dirinya sekarang masih hidup? Yuta menjawab, itu karena teknik kutukan pembalik. Tepat setelah jantung Yuji berhenti, Yuta mulai menyembuhkan Yuji dengan teknik kutukan pembalik. Yuta sudah mendengar cerita soal Yuji sebelumnya, jadi menurut Yuta, ini akan berhasil. Yuji berpikir sejauh yang ia tahu, hanya sedikit orang yang bisa mengeluarkan energi positif. Yuta pun mengiyakannya. Ini kedua kalinya kematian Yuji telah dipalsukan. Mungkin ini akan langsung ketahuan, tapi beginilah situasi mereka. Yuji menanyakan, kenapa Yuta melakukan semua itu? Yuta menjawab, karena orang-orang yang ia sayangi juga menyayangi Yuji. Dan dulunya, Yuta juga pernah menanggung beban kekuatan besar di pundaknya. Yuta kira beban itu diberikan padanya, tapi nyatanya ia sendirilah yang menempatkannya. Tapi tidak seperti Yuji, kekuatan yang Yuji tanggung itu bukan milik Yuji sendiri. Ya, itu bukan salah Yuji. Yuji lantas membantah bahwa itu salah. Yuji sudah membunuh. Kemudian Megumi pun muncul dan memanggil Yuji. Sontak Yuji sangat terkejut melihatnya. Megumi menanyakan, sedang apa Yuji? Mereka akan kembali ke sekolah. Saat ini perisai sekolah sedang melemah. Selama tidak ada yang melihat wajah Yuji, tidak akan menjadi masalah bagi Yuji untuk kembali. Pertama, mereka akan bergabung dengan para senpai. Namun, sebelum Megumi menyelesaikan ucapannya, Yuji menyuruhnya untuk berhenti. Yuji menegur Megumi untuk tidak mengajaknya kembali begitu saja seperti biasanya. Jangan bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Yuta pun mengingat ucapan Yuji yang mengatakan bahwa ia masih belum boleh mati. Namun, meskipun Yuji mengatakan itu, Yuji tetap merasakan keraguan. Keraguan apakah dia harus benar-benar hidup atau tidak. Itulah kenapa di pertarungan mereka, Yuji tidak berjuang sekuat tenaga hingga akhir. Yuji kini berteriak bahwa dirinya sudah membunuh banyak orang. Banyak orang yang telah mati karenanya. Megumi tampak kesal dengan mengatakan bahwa itu salah mereka. Megumi meminta Yuji untuk jangan menyerah sendiri. Saking bingungnya Megumi mengucapkannya, ia menghela nafas dan menggaruk kepalanya. Megumi melanjutkan, mereka itu bukanlah pahlawan. Mereka itu adalah syaman. Tidak ada manusia manapun yang bisa benar-benar menilai mereka. Dan itulah sebabnya mereka harus terus membuktikan nilai dari keberadaan mereka. Mereka tidak lagi punya waktu untuk memikirkan soal diri mereka sendiri. Yang bisa mereka lakukan adalah dengan tulus menyelamatkan nyawa sebanyak mungkin yang mereka bisa. Megumi meminta Yuji memikirkannya kembali, karena itulah prinsip asli di balik tindakan Yuji. Tapi Yuji berpikir dalam hati bahwa apa yang Megumi sampaikan tidak benar. Selama Yuji berada di sampingnya, Megumilah yang akan menderita. Megumi mengatakan dengan tegas, hal pertama yang harus Yuji lakukan adalah menyelamatkan kakak Megumi. Yuji pun terkejut mendengarnya. Megumi menjelaskan
Kamo Noritoshi telah membuat sebuah pertempuran sampai mati antara orang-orang dengan memakai teknik kutukan bernama Culling Game. Sumiki terlibat di dalam Culling Game. Megumi bahkan sampai memohon pada Yuji untuk membantunya. Kita pun diperlihatkan seseorang yang selesai membunuh lawannya serta karakter baru. Juga Sumiki yang telah sadar dari keadaan koma dengan balutan perban pada dahinya. Kita juga diperlihatkan 8 aturan dalam Culling Game ini minasan. Nah, apa yang akan Yuji, Megumi, dan Yuta lakukan selanjutnya? Penasaran kan? Tonton terus video selanjutnya ya. Dah.